warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 12/4 akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Apa sih yang dimaksud dengan Orde Baru? Orde Baru adalah orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi kepada kepentingan nasional dan rakyat yang dilandasi oleh jiwa Pancasila, semangat, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa sih latar belakang terjadinya masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru dilatar belakangi dengan terjadinya G30 SPKI, sehingga masyarakat menuntut kepada Presiden. Isi tuntutannya yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat. Isi dari Tritura yaitu yang pertama, menurunkan harga, yang kedua yaitu membubarkan PKI, dan yang ketiga yaitu membersihkan kabinet Dwikora. Selanjutnya, latar belakangnya yaitu sehingga Soekarno atau Presiden Soekarno merevisi kabinet. Namun, revisi tersebut masih belum berhasil dan masyarakat masih tidak puas. Hingga Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi masalah tersebut pada 11 Maret 1966 atau yang disingkat dengan Super Semar. Jadi pada masa itu Soeharto mengeluarkan kebijakan. Isi kebijakannya yaitu yang pertama membubarkan PKI, yang kedua yaitu menangkap 15 menteri yang terlibat dalam PKI, yang ketiga yaitu menangkap 65 DPR yang terlibat dalam PKI. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1967 terjadi sidang istimewa MPRS yang membahas tentang penunjukan Soeharto menjadi presiden. Hingga pada tanggal 12 Maret 1967 Soeharto berhasil dilantik menjadi presiden dan dimulailah masa Orde Baru. Tujuan dari pemerintahan masa Orde Baru yang pertama adalah penataan kembali semua aspek dari mulai kehidupan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Yang ketiga adalah pembangunan manusia seutuhnya dan juga masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang terakhir adalah perubahan dan juga pembangunan bangsa Indonesia, tatanan bangsa Indonesia kehidupannya berdasarkan kemurnian Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru memiliki 7 ciri. Yang pertama adalah pemerintahan yang tetap aman dan damai. Yang kedua ada tindakan korupsi yang merajalela. Yang ketiga ada tidak ada kebebasan berpendapat. Yang keempat, Pancasila terkesan menjadi ideologi. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Ada ikut sertanya militer dalam pemerintahan. Yang ketujuh adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Apa saja kebijakan yang ada pada masa Orde Baru? Kebijakan yang ada pada masa Orde Baru yang pertama adalah dui fungsi ABRI. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah pertahanan, keamanan atau militer, yang kedua sosial, politik atau pemerintahan. Selanjutnya adalah kebijakan sosialisasi Pancasila sebagai ideologi satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah penyederhanaan partai politik. Yang pertama ada PPP, yang kedua ada Golkar, dan yang ketiga ada PDI. Yang keempat ada sistem wajib belajar 9 tahun, dan yang kelima ada keluarga berencana, dan yang keenam ada transmigrasi. Dan selanjutnya adalah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Repelita pertama pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, yaitu meningkatkan perekonomian dan industri dan peningkatan produksi pertanian. Berita yang kedua pada tanggal 1 April 1974 dan sampai 31 Maret 1979, yaitu menyediakan sandang, pangan, sarana, dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan membuka kesempatan bekerja. Selanjutnya yaitu Pelita 3 yang dimulai dari tanggal 1 April 1979
sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama yaitu trilogi pembangunan dan yang kedua yaitu jalur pemerataan. Trilogi pembangunan dibagi lagi menjadi tiga hal, yaitu yang pertama stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan yang ketiga yaitu pemerataan pembangunan. Selanjutnya yaitu pelita 4. Pelita 4 dimulai dari tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 4 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan sektor industri sehingga menghasilkan mesin sendiri. Selanjutnya yaitu pelita 5. Pelita 5 dimulai dari tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita 5 ini menitik beratkan pada sektor pertanian, industri, komunikasi, transportasi, pendidikan, dan meningkatkan mesin-mesin sehingga dapat diekspor. Dampak apa aja sih yang ditimbulkan karena adanya masa Orde Baru? Nah, dampaknya ada dua, positif dan juga negatif. Dampak positif, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yang ketiga adalah menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan juga sipil. Yang keempat adalah program wajib belajar selama 9 tahun. Dampak negatifnya, yang pertama adalah timbulnya konglomerasi dan KKN. KKN sendiri memiliki singkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pemerintahan bersifat otoriter dan sentralis. Yang ketiga, pemerintahan didominasi oleh Partai Golongan Karya atau Golkar. Yang keempat, terjadinya kesenjangan ekonomi dan juga sosial. Yang terakhir adalah kebebasan pers yang dibatasi. Kalian tahu nggak sih akhir pemerintahan masa Orde Baru itu? Akhir pemerintahan masa Orde Baru itu terdiri dari krisis moneter pada tahun 1997, krisis multidimensi, Orde Baru, penyimpangan UUD 1945, Pancasila, dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penjelasan masa Orde Baru dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.